Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar untuk materi akuntansi keuangan lanjut. Pada sub pokok pembahasan kita kali ini kita akan belajar bersama mengenai transaksi menggunakan mata uang asing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan tambahan manfaat untuk saudara, sehingga bila mana nanti saudara bekerja di industri ekspor impor atau mungkin melakukan perdagangan di luar negeri, dari materi ini semoga dapat memberikan gambaran kira-kira bagaimana cara penggunaan transaksinya dan bagaimana implementasinya. Semoga dapat manfaat dan dapat dipelajari dengan baik. Seperti biasa, apabila nanti saudara ada pertanyaan atau mungkin ada permasalahan, silahkan ajukan di kolom komentar atau mungkin saudara bisa bertanya di grup WhatsApp. Baik saudara, untuk transaksi mata uang asing ini kita mulai pembahasannya. Ya. Jadi transaksi ini ya jelas seperti judul yang disampaikan di awal, karena berhubungan dengan mata uang asing, maka transaksi ini bersifat internasional. Sehingga ketika nanti misalkan saudara bekerja di industri ekspor impor atau yang komoditasnya itu banyak melakukan perdagangan dengan luar negeri, atau misalkan perusahaan tempat saudara bekerja ini mempunyai cabang di negara lain, atau bahkan malah belum membuka cabang tapi sudah mempunyai investasi di negara lain. Nah, tentunya dengan keberadaan dua negara yang berbeda, ini membuat transaksinya tidak bisa kita samakan. Karena apa? Karena mata uang yang digunakan antar kedua negara tersebut tentunya juga berbeda. Sehingga pada saat kita melakukan transaksi, kemudian melakukan pencatatan, kita harus ada yang namanya penyamaan persepsi mata uang. Sehingga nanti pada saat melakukan penjurnalan, bisa sesuai antara kedua belah pihak, karena memang kurs juga berbeda. Maka dari itu nanti kita akan menghitung dengan kurs yang berbeda. Nah, gimana Pak caranya untuk melakukan perhitungan yang berbeda? Nah, ada 3 cara untuk melakukan pencatatan dan teknik pencatatan. Yang pertama kita melakukan konversi. Nah, kita mengkonversikan dulu ke dalam satu jenis perhitungan yang disepakati. Ya. Dan kita akan memperhitungkan selisih antara pertukaran uang tersebut. Nah, karena terkadang selisihnya itu lebih banyak rugi di salah satu pihak. Nah, di sini kita nanti akan menghitung ya, gimana kerugian itu tidak terjadi di kedua belah pihak. Nah, yang berikutnya kita menggunakan cara hedging. Nah, hedging itu adalah lindung nilai. Nah, apa itu lindung nilai? Nanti kita akan belajar kira-kira bagaimana cara penerapan hedging. Nah, pertama kita akan membuat semacam asumsi cara perhitungan ya, dengan cara langsung dan tak langsung. Nah, asumsikan bahwa 1.600 itu dapat ditukar dengan 1 dolar Singapura. Nah, sebenarnya ya ini 1 dolar Singapura anggaplah 1 ya. Jadi ya nilainya sama 1 gitu loh. Tapi kalau tak langsung berapa sih sebenarnya 1 dolar Singapura itu dapat di harga berapa untuk 1.600 secara actually-nya? Itu 0,00 sekian itu ya. Kalau secara tak langsung. Nah, cuman kan ini diasumsikan dalam satu harga. 1.600 sama dengan 1 dolar Singapura. Nah, untuk transaksi dalam pencatatan akuntansi ini ya, ada namanya kurs spot atau spot rate. Jadi ini kurs dihitung dan dilakukan pada saat terjadinya transaksi. Jadi ada kesepakatan bersama pada saat melakukan transaksi. Apakah sama Pak dengan nilai yang ada di pasar? Ya namanya kesepakatan ya. Pasti ada perbedaan antara yang tidak disepakati, yang sudah berada di pasaran atau di umum, dengan harga kesepakatan di tengah. Mungkin malah terkadang lebih mahal, karena mungkin ya ada beberapa hal yang tidak bisa dinilai. Artinya ya harga kesepakatannya lebih mahal karena mungkin ini adalah kontrak jangka panjang. Kok bisa Pak? Ya, saudara anggaplah kontrak saat ini, nilai rupiah saat ini 100.000. Coba ditarik
maju sampai 10 tahun yang akan datang. Apakah nilai 100.000 itu sama? Kalau masih belum bisa membayangkan, ya ketika dulu kita masih di sekolah dasar, kita bisa membeli beberapa macam dengan harga sekian puluh ribu. Nah, sekian puluh ribu itu kita tarik sekarang, apakah bisa untuk membeli barang yang sama? Ya, tentunya tidak. Nah, makanya di sini ada harga kesepakatan pada saat transaksi. Kemudian current spot atau kurs sekarang itu ada di mana satu unit mata uang itu dihitung atau dipertukarkan berdasarkan tanggal neraca atau tanggal transaksi. Nah, hampir sama dengan kurs spot. Jadi intinya itu adalah penyamaan persepsi di sini. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, karena ini kan transaksi kedua belah pihak, maka harus disetujui oleh para pihak, tidak sepihak. Nah, transaksi dalam mata uang asing itu ya harus ada penyelesaian dalam mata uang asing dulu. Ya, jadi gambarannya gini, ketika nilai perhitungan langsung meningkat atau mata uang asing meningkat, seharusnya ya memerlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan uang itu. Benar nggak kira-kira? Jadi kalau perhitungannya mata uang tukarnya itu lebih mahal, maka ya harus memerlukan rupiah yang lebih banyak. Dari yang dulunya $1 bisa dibeli dengan berapa? 10.000 misalkan. Sekarang mungkin sudah di angka 15 atau 17. Mungkin, ini asumsi aja. Kemudian menurun atau mata uang asing kita melemah. Diperlukan lebih sedikit rupiah untuk memperoleh uang mata uang tersebut. Bisa dimungkinkan nggak? Bisa, ketika negara tersebut mengalami kebangkrutan atau gagal bayar terhadap utang luar negeri atau mungkin utang pihak ketiga. Nah, ini semua di luar prediksi kita. Nah, makanya nilai tukar mata uangnya juga ikut turun. Nah, ini apa ya? Seperti tabel penyelesaian atau tabel tanggal-tanggal pembagian tanggal. Jadi kita harus memperhatikan kapan dia melakukan penukaran dan kapan transaksi itu selesai. Jadi harus dibedakan dan diklasifikasikan. Jangan sampai kita menghitung nilai untuk yang 5 tahun akan datang itu disamakan dengan nilai yang sekarang. Ya jelas beda dong, manfaatnya juga berbeda. Baik, kita langsung mulai masuk ke studi kasusnya saja. Contoh ya ini, sebuah perusahaan Indonesia mengimpor persediaan dari Malaysia. Ketika kurs spot, harganya 730 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi ditentukan pembayaran 10.000 ringgit dalam 30 hari. Ya, kita langsung catat saja karena dia beli barang dari Malaysia, artinya beli persediaan. Ya, berarti dicatat persediaan bertambah. Lalu karena dia menggunakan kurs spot, nah maka itu belum dilakukan pembayaran. Maka kita anggap sebagai hutang dagang kita bertambah. Nah, harganya berapa? Harganya 730 per ringgit Malaysia. Nah, dalam pembayaran ditentukan 10.000 ringgit dalam 30 hari. Artinya, pembayaran itu disepakati selama 30 hari seharga 10.000 ringgit per hari. Ya, atau selama 30 hari. Sehingga ya tinggal dikalikan aja. Ya. Oke, sampai sini. Kita lanjut. Jika hutang dibayar saat kurs spot, ya, jadi pada saat kurs spot tadi ya, apa tadi silakan dibaca lagi. Maka pembayaran transaksinya sebagai berikut. Nah, kita lihat 720 ya, atau harga tukarnya dikali 10.000, maka ketemu berapa? 7 juta
200. Nah, 100 ribunya ini dari mana? Nah, ini harus ada informasi tambahan ya. Informasi tambahan dengan nilai tukar saat ini. Ya, kita lihat di slide sebelumnya, coba kita lihat. Nah, saudara silakan pause. Jika memang tidak ada, ya berarti ini ada informasi tambahan yang mengatakan ada kelebihan pada saat melakukan transaksi. Nah, maka kita catat seperti itu. Nah, nanti jika ada soal, maka saya akan sertakan ya, tambahan-tambahannya. Jadi biar tidak terjadi perbedaan persepsi. Baik, kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya. PT Abuba di Indonesia membeli barang dagang dari perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember 2007 sebanyak Rp10.000 saat kurs spot 770. Kemudian saat tutup buku kurs spot 765. Saat pelunasan hutang 30 Januari 2008 775. Maka pencatatannya seperti berikut. Nah, kita catat pada saat pembelian dulu ya. Jadi pembeliannya tadi berapa? Rp10.000. Harga tukarnya 770, maka kalikan. Ya, persediaan pada hutang. MA, mata uang asing. Nah, karena belum dibayar ya. Lanjutkan. Kemudian kita mencatat pada saat selisih tadi yang berikutnya ya. 770 kurangi 765 kali 10.000 maka ketemu 50.000. Masih sama ya, karena itu untuk menghitung keuntungannya ya. 770 kurangi 765. Kemudian untuk tanggal transaksi yang tanggal 30 Januari, nah, dicatat sebagai, kita hitung dulu untuk pada saat pembayaran 775 dikali 10.000 ya. Kemudian 765 kali 10.000. Nah, maka ketemu di ada kas masuk sebanyak 7.750.000 ya. Kemudian hutang dagang kita 7.650.000. Selisihnya baru ada kerugian. Oh, ternyata ini ada kerugian ya. Ya, gambarannya seperti itu. Karena kadang memang tidak untung juga tidak rugi juga dalam waktu pelaksanaan. Oke, kita lanjut. Untuk penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing, nah ini contoh. Pada tanggal 16 Desember, Abuba menjual barang dagang kepada perusahaan Malaysia lagi Rp20.000. Saat spot 760. Saat buku 765. Saat membayar hutang Januari 18 yaitu 770. Dan perusahaan akan mengspot ya 772,5. Nah, pencatatannya gimana? Kita lihat dulu. Piutang dagang dan penjualan senilai 15.200. Dari mana ini? Dari mencatat penjualan kurs spot 760 tadi ya. Dikali Rp20.000 pada saat penjualan atau pada saat melakukan penjualan barang dagang ke Malaysia. Maka diketahui nilainya segitu, 15.200. Lanjut untuk di tanggal berikutnya yaitu 31 Desember. Nah, kita hitung dulu selisih kursnya 765 kurangi 760 kali 20.000 ketemu 100.000. Nah, pada saat pelunasan tadi kan diketahui itu berapa? 770 ya, dan 765 sama-sama dikali Rp20.000. Nah, maka akan ketemu nilai yang bisa saudara lihat di atas. Ya, selisihnya adalah keuntungan. Nah, itu. Oke, kemudian tanggal 20 masih sama caranya ya, yang dikonversi ke rupiah ya, tadi kan 772,5 kali Rp20.000. Ya. Kemudian selisihnya
725 dikurangi 770 ya, kali 20.000, maka ketemu. Nah, jadi itu kurang lebih saudara yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dapat dimengerti ya. Kalau mungkin kurang paham, bisa saudara amati pelan-pelan, dihitung pelan-pelan, dan biar tidak bingung ya, setelah ini nanti akan saya berikan contoh latihan yang bisa saudara download di Drive ya. Nanti eh, cara pengerjaannya bisa mengikuti materi ini, atau nanti bisa saya berikan tambahan materi eh, tertulis atau teks. Jadi bisa saudara ikuti dan sebagainya. Baik, terima kasih atas atensi yang sudah berikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.